Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Maaf baru sempat upload lagi. Berhubung kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Mohon doanya mudah-mudahan disehatkan teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya baru sempat melanjutkan latihan soal P3K khususnya bahasa Inggris. Yang mana ini adalah part 4. Bagi yang teman-teman yang belum tonton part-part sebelumnya, silakan tonton mulai part 1 ya. Tapi di situ kurang lengkap, saya lupa kemarin mencantumkan kisi-kisinya. Baru sekarang saya buat yang sesuai dengan kisi-kisi ya teman-teman. Kemudian untuk menjawab pertanyaan teman-teman, ambil di mana soalnya, saya ambil soal ini dari soal-soal UP atau uji pengetahuan PPG 2020 ya teman-teman. Kenapa saya ambil soal-soal PPG di sini? Karena modul yang kita pakai di semua mapel, khususnya bahasa Inggris, sama persis dengan modul yang dipakai di PPG. Jadi menurut saya soalnya nanti juga tidak akan jauh-jauh dari soal-soal PPG nantinya, insya Allah. Ini akan akurat teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke kisi-kisi dan soalnya. Ini kompetensi profesional, capaian pembelajaran, ada indikator. Kita lihat capaian pembelajarannya dulu. Yang pertama, memahami dan mengungkapkan makna yang tersirat dan dalam teks tertulis untuk mendukung kemampuan membaca teks berbahasa Inggris berbentuk advertisement, manual, descriptive procedure, report atau recount, table, graph, map, spoof, biography, narrative, explanation, dan exposition atau review. Menggunakan kosakata sampai dengan 300-3500 word count ya. Indikator menunjukkan informasi tertentu dalam teks tertulis berbentuk manual. Jadi sekarang kita fokus di manual ini ya. Ada banyak di sini teks-teks tertulis. Kemudian yang kedua, menentukan informasi rinci dari teks tertulis berbentuk manual. Yang ketiga, menunjukkan langkah-langkah aktivitas yang disebutkan dalam teks pendek berbentuk manual. Coba kita lihat soalnya. Nih soalnya, saya bacakan dulu. To use the printer by connecting it to a computer, software including the drivers need to be copied or installed to the computer's hard disk. The installation process takes about 20 minutes. The installation time varies depending on the computer environment or the number of application software to be installed. Ini yang pertama ini. Screens are based on Windows Vista Ultimate and Mac OS X v 10.5X. Do not reconnect the USB cable yet. Quit all running applications before installation. Kemudian log on as the administrator or a member of the administrators group. Do not switch user during the installation process. Internet connection may be required during the installation. Connection fees may apply. Consult the internet service provider. It may be necessary to restart your computer during the installation process. Follow the on-screen instruction and do not remove the setup CD-ROM during restarting. The installation resumes once your computer has restarted.
Oke, kita lihat soalnya. Sebelum kita baca soalnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman, biar saya makin semangat. Ini saja kondisi saya masih oleng, masih melihat komputer ini berbunga-bunga ya. Tapi demi teman-teman, insya Allah saya akan usahakan untuk mengupload ya. Kita lihat soalnya. The purpose of installing the software to the computer's hard disk is to A. Make the printer work on the computer. B. Make the computer work faster. C. Cause the computer compatible with it. Kemudian cause the computer to restart easily. E. Connect the computer to the printer. Coba dijawab dulu teman-teman. Kira-kira tujuan installing the software ini tadi kemana? Apa tujuannya? Oke, kita coba lihat jawabannya. Jadi kunci jawabannya adalah make the printer work on the computer. Ya, ini dia pembahasannya, menemukan kata kunci dari soal yaitu purpose atau tujuan, dan installing the software, bagaimana menginstal perangkat lunak ke hard disk komputer. Kemudian karena kata kuncinya adalah tujuan dari bacaan, maka untuk mencari jawabannya adalah dengan strategi skimming dan scanning, yang berarti bahwa membaca harus membaca secara keseluruhan dengan cepat dan mencari informasi dari kata kunci tersebut dalam bacaan. Setelah membaca dengan cepat dan mencari informasi tertentu dari soal, kemudian memilih pilihan jawaban. Terlihat dari pilihan jawaban yang tepat adalah A. Make the printer work on the computer. Karena kalau printer tidak diinstal dulu ke dalam komputer, maka printer tidak akan bisa bekerja. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi dan contoh soal berikutnya. Ya, masih sama dengan tadi, tapi sekarang kita di indikator 1.5 ya. Tadi di indikator 1.4. Menentukan informasi rinci dari teks tertulis berbentuk manual. Jadi menentukan informasi rinci dari teks tertulis berbentuk manual. Coba kita lihat soalnya. In order to install the software to the computer, it is necessary to A. Become an administrator member. B. Connect the computer to the internet. C. Switch the user during the installation. D. Contact the internet service provider. E. Plug and unplug the USB cable. Baik, jawabannya ada di option E. Become an administrator member. Pembahasan menemukan kata kunci dari soal yaitu install the software to the computer, atau bagaimana cara menginstal perangkat lunak ke komputer. Kemudian mencari informasi kata kunci tersebut dalam bacaan. Gunakan strategi skimming dan scanning, yaitu membaca secara keseluruhan dengan cepat dan mencari informasi tertentu dalam bacaan. Dalam tiap langkah menginstalasi ada kalimat quit all running application before installation, dan sesudahnya log on as the administrator or member of the administrator group. Jawabannya terlihat jelas pada langkah setelah before installation, dan jawaban A. Become an administrator member adalah jawaban yang benar.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita sudah berada di indikator 1.6. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Menunjukkan langkah-langkah aktivitas yang disebutkan dalam teks berbentuk manual ya. Jadi menunjukkan langkah-langkah aktivitas yang disebutkan dalam teks berbentuk manual. Kita lihat soalnya. It's recommended not to remove the setup CD-ROM during restarting because A. It may disturb the installation process. B. The installation resumes automatically. C. It is not mentioned in the manual. D. The computer screen might be off. E. The data from the hardware are required. Jadi kunci jawabannya ada di option A, it may disturb the installation process. Ini dia pembahasannya, menemukan kata kunci dari soal yaitu do not remove the setup CD-ROM during the installation, yang mempunyai arti jangan menghapus setup ya, CD-ROM selama penginstalan berlangsung. Kata kunci yang lain adalah because ya, jadi penyebab atau akibat yang akan ditimbulkan ya. Kemudian ini strategi skimming perlu digunakan dalam membaca soal, menjawab soal-soal seperti ini secara keseluruhan, cepat dan mencari informasi tertentu atau mencari kata kunci dari soal. Jawaban yang tepat adalah it may disturb the installation process ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi profesional bahasa Inggris. Capaian pembelajaran, memahami dan mengungkapkan makna yang tersirat dalam teks tertulis untuk mendukung kemampuan membaca teks berbahasa Inggris berbentuk advertisement, manual, descriptive, procedure, report, recount, table, graph, map, spoof, biography, narrative, explanation, dan exposition atau review menggunakan kosakata sampai dengan 3.500 word count ya. Jadi tadi kita fokus di manual, sekarang kita fokus ke deskriptif. Kemarin advertisement sudah ya, jadi teman-teman lihat-lihat saja part sebelumnya, tonton part sebelumnya bagi yang belum tonton part sebelumnya. Oke, indikator soal ini yang pertama, menentukan gambaran umum dari teks tertulis berbentuk deskriptif. Selanjutnya menentukan informasi rinci dan dari teks pendek berbentuk deskriptif. 1.9 menentukan rujukan kata atau tujuan komunikatif dari teks pendek berbentuk deskriptif ya. Coba kita lihat soal yang pertama di indikator yang pertama itu. Kita baca dulu nih bacaannya. Bacaannya lumayan panjang, jadi teman-teman kalau langsung lihat bacaan seperti ini nanti di soal tidak perlu membaca semua sampai selesai, langsung ke soal saja ya, seperti ini ya. Jadi setelah kita lihat soal baru kita kembali skimming dan scanning apa saja yang dibutuhkan soal, jangan dibaca semua, nanti kita kehabisan waktu ya. Baru 10 nomor yang kita kerja soal seperti ini waktu sudah habis. Jadi perlu trik juga, perlu di-tricky juga, perlu dimaini juga ya teman-teman. Oke, tapi untuk pembelajaran kita, latihan kita kali ini tidak apa-apa kita sama-sama baca sambil melatih-latih lidah kita yang agak kaku. Saya juga sebenarnya lidah saya agak kaku ya dalam pronunciation ya. Jadi kita sama-sama ya belajar. Raja Ampat Island, for those of you in dire need for an exhilarating underwater expedition West Papua's, Raja Ampat is most certainly your ideal destination, comprising over 1,500 limestones to explore. Raja Ampat, which means four kings in local language, is exceptionally rich of coastal wonders.
This smaller island surround the four main islands of Salwati, Batanta, Mysol, Waigeo, and Kofiau, located off the northwest of Bird's Head Peninsula and strategically positioned between the Indian and Pacific Oceans. Most of now sea covered region of Raja Ampat used to be land, which then submerged at the end of the last ice age. Raja Ampat is accessible by taking a fast boat from Sorong Fishery Port, escorting you to Wasai, capital city of Raja Ampat, before taking another fast boat or speedboat rides to the smaller island, renowned for its marine biodiversity, as one of the most extensive on the planet. The archipelago is home to more than 1,000 types of fish, hundreds of types of coral, also mollusks. Therefore, it will be apt to hire a marine biologist as your guide, which will assist you not only in indulging but also in learning more on the ecosystem. By dawn, dense with colorful anemone fish, from parrotfish, surgeonfish, to clownfish, wobbegons, matin shrimps, pygmy seahorse, to manta in the subterranean paradise, with rays of sun peering through the reef, coral caves, Cape Cree, Melissa's Garden, Sardines Reef, the Tex, Nudie Branch Rock, White Island Night Dive, to name a few diving sites in the area to visit. Later in the day, unwind and kick back at the thatched roof patio by the Blue Lagoon of Jeff Pele, whereby dust sparkles and shimmer with turquoise fluorescent glow. Ya, memang kalau kita agak lama tidak reading, itu lidah kita agak kaku, dan saya sangat mengalami itu. Saya adalah orang yang paling malas membaca. I am laziness. Ya. Saya harap teman-teman jauh lebih baik dari saya. Oke, kita lihat soalnya. The main purpose of the text above is A. To describe how adventurous Raja Ampat Islands are. B. To persuade prospective tourists to visit Raja Ampat Island. C. To show the strengths and weaknesses of Raja Ampat Islands. D. To remind the tourists to be careful when exploring Raja Ampat. A. To inform the tourists to borrow fast boat or speedboat in Raja Ampat. Jadi jawabannya ada di option B ya. To persuade prospective tourists to visit Raja Ampat Islands. Ini dia pembahasannya. Berikut adalah cara menjawabnya. Yang pertama, menemukan kata kunci dari soal, yaitu main purpose atau tujuan utama ya. Yang kedua, mencari tujuan atau gagasan utama bacaan adalah dengan cara skimming dan scanning, yaitu membaca secara keseluruhan dan mencari informasi tertentu dari bacaan dari teks tersebut. Di setiap paragraf 1 dan 2 dalam kalimat awalnya ditemukan gagasan utama bacaan. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah B. To persuade prospective tourists to visit Raja Ampat ya. Untuk mengajak turis mengunjungi Raja Ampat, sama dengan ini sama dengan promote ya. Sama dengan mempromosikan ya. Raja Ampat itu seperti apa, sehingga turis-turis nanti bisa tertarik ke Raja Ampat seperti itu.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, kisi-kisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Masih di deskriptif teks. Ini dia. Kita sekarang sudah di indikator 1.8, menentukan informasi rinci dari teks pendek berbentuk deskriptif, ya. Coba kita lihat soalnya. Ini saya sertakan bacaannya ya, biar teman-teman nanti tidak perlu bolak-balik. The word exhilarating in the first paragraph most nearly means A. Making people feel excited and happy. B. Causing people to feel scared and anxious. B. Challenging tourists to explore new things. D. Influencing people to dive and surf. E. Persuading people to see the corals. Silakan dijawab dulu, biar melatih kecepatan teman-teman menjawab soal. Kalau kurang waktunya silakan di pause ya teman-teman. Setiap kali saya telah baca soalnya. Jadi jawabannya ada di option A, making people feel excited and happy. Ini dia, menemukan kata kunci dari soal tersebut yaitu exhilarating. Kemudian mostly, nearly dicari sinonimnya. Di dalam teks biasa disesuaikan konteks kalimat sebelumnya, ada frasa dire need di paragraf pertama yang berarti bahwa seseorang benar-benar membutuhkan, dire need ya. Pilihan jawaban yang benar adalah A, making people feel excited and happy ya. Pilihan jawaban tersebut karena ada frasa excited and happy yang artinya mirip dengan dire need atau exhilarating di dalam paragraf pertama. Jadi cara nebak kalau misalnya teman-teman kurang paham dengan kosakata yang diberikan seperti ini, coba nebak ya, karena kita bukan kamus berjalan, apalagi kita di Indonesia itu agak kurang, kebanyakan kelemahan kita orang Indonesia kurang vocabulary. Coba ditebak saja ya. Kalau memang tidak tahu artinya jangan langsung pusing, coba tebak kira-kira apa. Cara menebaknya itu sama dengan yang kita di pembahasan tadi ini. Harus melihat kata-kata yang berhubungan dengan kata kunci tadi, accelerating tadi. Kita cari kira-kira yang mana kata frasa-frasa pendukung yang bisa kira-kira menggambarkan arti dari exhilarating ini. Apakah saya kurang exhilarating ya? Memang agak tinggi bahasanya nih, agak jarang kita temui. Memang kalau bermain kosakata memang kosakatanya yang agak jarang kita temui. Makanya seperti itu, harus cari frasa-frasa di sekitarnya untuk menebak arti dari kata tersebut. Seperti itu. Semoga dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. 1.9, kita sudah berada di indikator 1.9, menentukan rujukan kata atau tujuan komunikatif dari teks pendek berbentuk deskriptif ya. Sebelum kita masuk ke soal, saya mohon bantuannya. Saya ingatkan lagi untuk klik subscribe, like, dan bantu share ya. Jangan pelit teman-teman. Jangan mentang-mentang dapat channel ini terus merahasiakan ke teman-teman. Berbagilah ya. Kalau orang pelit itu susah rezekinya. Ya betul, serius. Oke, kita lihat soalnya. It can be inferred from the text that the writer is mainly boasting about the islands. A. Location, flora, people, tradition, and distance from the mainland. B. Underwater expedition, coastal wonders, natural ecosystem, and scenery. C. Coastal reef, amazing streams, hunting ground, and traditional buildings. D. Number of islands, height of waves, fauna, and rocky mountains. E. Amount of beach, area of diving spot, and fishing area. Coba dijawab dulu.
sekitar 5 detik saya kasih waktu. Jadi jawabannya ada di option B, underwater expedition, coastal wonders, natural ecosystem and scenery ya. Jadi yang dibahas di situ tentang pengalaman bawah lautnya, kemudian karang-karangnya, ekosistem lautnya, ekosistem alamnya, dan pemandangannya. Mencari kata kunci dari soal tersebut, kata kuncinya adalah boasting about the islands. Frasa boasting about berarti menulis dengan maksimal, mengekspresikan kalimat dengan maksimal tentang Pulau Raja Ampat ya, boastingnya. Frasa boasting itu maksimal ya, bos ya. Ada istilah lagi ngebos wifi ya, lagi ngebos kilometer listrik ya, sama ya, memaksimalkan ya. Kemudian mencari semua informasi tertentu dari bacaan dan pilihan jawaban yang benar dari teks tersebut adalah B ya, underwater expedition, coastal wonders, natural ecosystem, dan scenery. Sudah berapa yang benar teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di 1.9 tadi, yang berkaitan dengan menentukan rujukan kata tujuan komunikatif dari teks pendek berbentuk deskriptif ya. Ada 2 soal ini. Okay, it is most likely that the paragraph following the text is about A. An old legend about the origin of the islands. B. A brief introduction about the island's inhabitants. C. Disadvantage the tourists obtain from the island. D. History of Raja Ampat. E. Information about address for tourists to contact. Jadi jawabannya ada di option E, information about address for tourists to contact. Berikut adalah cara menjawabnya. Soal tersebut menanyakan gagasan utama dari suatu teks. Kata kunci the following text berarti paragraf apa selanjutnya yang akan berlanjut setelah teks yang tadi tertulis ya. Jadi kita mendebak kelanjutan dari tulisan itu ya. Kira-kira apa ya. Kemudian strategi skimming dan scanning diperlukan. Pilihan jawaban yang benar adalah the information about address for tourists to contact. Pilihan tersebut benar karena setelah ada deskripsi ya, deskripsi menarik tentang Pulau Raja Ampat, pasti yang tertarik itu ingin si pembaca kemungkinan akan membutuhkan informasi lanjut tentang individu atau orang-orang yang bisa dihubungi jika ingin ke Raja Ampat atau yang terkait dengan pulau-pulau Raja Ampat ya. Jadi kita dengan jelas bisa menebak, sama dengan kalau kita misalnya for the example kita jual barang, kita sudah promosi, promosinya bagus, yang banyak nanti yang bertanya itu persoalan harga ya, berapa harganya ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Semoga dipahami ya. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu saya untuk klik subscribe, like, dan share. Nanti di akhir ya, nanti di akhir dari video terakhir, nanti part terakhir baru saya kasih soalnya bagi teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan dukung terus, berkomentar. Nanti saya kasih teks soalnya, saya akan bikin PDF untuk saya share nanti di akhir part ini ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa doakan saya, semoga cepat pulih kembali, semoga cepat sehat kembali, diangkat penyakitnya.
saya sangat butuh doa dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya.